أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Pendapat Ustadz mengenai jamaah bleh yang selalu berdakwah. Ada tetangga saya dulu sebelum saya berangkat ke Mesir, rambutnya panjang tapi laki-laki, rambutnya sebahu, tato, punya biliar, meja biliarnya ramai. Begitu saya pulang ke kampung dari Mesir, saya sholat di masjid terlambat, imamnya enak sekali, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai sholat, siapa ini? Rupanya yang punya meja biliar dulu. Saya tanya, abang tobat ketemu Imam Mahdi apa? Ketemu siapa? Kata dia, ada satu kelompok datang ke tempat kami, masuk ke meja biliar kami. Ustadz-ustadz selama ini ceramahnya di masjid, di mimbar, kami tak tersentuh, tapi orang ini datang, kami sangka mau main biliar. Berjenggot, berjubah, mengajak sholat. Pertama kami marah, jangan ajak-ajak kami sholat. Besok datang lagi, senyum, bawa minyak wangi, ngasih siwak gosok gigi. Kami marah. Hari ketiga kami marah, datang, lama-lama kami muak, iyalah kami ikut. Akhirnya kami berhenti, kata dia. Lalu saya ketemu ketika ijtima jamaah tabligh 3 provinsi, 20.000 orang hadir, ramai. Saya ketemu bapak-bapak, bapak kan di BNN dulu, Badan Narkotika Nasional. Iya Pak Ustadz. Gimana ceritanya bisa kemari? Rumah saya depan masjid. Terus saya nggak pernah ke masjid. Nggak ada orang ngajak saya. Sampai akhirnya suatu kali ada ngetuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, ayo ke masjid. Yuk, jangan ajak-ajak saya. Dari kecil saya sudah tahu, tutup pintu. Besok dia datang lagi. Hampir saya cabut pistol, saya nembak dia. Lama-lama saya bosan, saya ikut. Nah, sekarang kalau ada preman tengik, bertato, beranting, kumis tebal, siapa yang berani mukul preman di terminal yang pakai baju, kaos, sepatu besar? Orang jamaah tabligh datang memukul ular kobra. Ayo ke masjid. Ustadz Dery Sulaiman, penyanyi gitaris, dapat hidayah bukan di Makkah. Di mana? Di Bali. Tatonya banyak. Ketika orang ngejek dia, ente pakai tato masuk neraka, ente tato masuk neraka. Tiba-tiba datang satu kelompok, dia udah curiga, ini orang pasti mau ngejek saya lagi nih. Ketika dia pancing nanya, Pak, apa hukumnya orang pakai tato tapi sholat? Orang pakai tato sholatnya nggak apa-apa. Loh, yang masalah itu mana? Enggak pakai tato dan enggak sholat. Itu yang bermasalah. Akhirnya hatinya lunak ke masjid. Nah ini, ada pun mengatakan, apa itu jamaah tabligh itu sesat. Hajinya bukan ke Makkah tapi IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Ini fitnah-fitnah, ini klarifikasi. Makanya saya selalu mengikuti apapun nama kelompoknya. Saya tidak lihat orangnya, tapi saya lihat referensinya. Apa kitab yang dipakai? Fadail A'mal. Siapa yang menulisnya? Maulana Zakaria Kandahlawi. Sebelum Maulana Zakaria Kandahlawi siapa? Maulana Ilyas. Maulana Zakaria Kandahlawi, Maulana Ilyas. Ahli hadis dari India. Mereka menyusun kitab. Habis sholat subuh dibacakan. Adapun bahwa terjadi, saya tidak maulah ikut ini. Masa ada istri mau melahirkan, suaminya pergi entah kemana. Kasuistik bisa saja terjadi di mana-mana. Oknum bisa saja terjadi di mana-mana. Khudh masafa. Dari mana ini Pak Ustadz? Dari India. Di India tabligh akbar begini tidak bisa. Kalau di India buat tabligh akbar begini datang Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan. Tidak bisa. Maka inisiatif Maulana Ilyas dengan Maulana Zakaria Kandahlawi, mereka datang ke rumah-rumah, ke pintu-pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu orang buka pintu, kya hal hai, tike, aj, kocoran. Kya hal hai artinya apa kabar, tike artinya bagus.
Assalamualaikum, salam. Kya hal hai? Apa kareba? Kabar baik. Ayo kita ke masjid, kata dia. Ayo pakaian sunnah, pakai putih, pakai jubah, pakai jenggot, pakai sorban. Nabi pakai sorban. Nabi SAW pakai sorban. Wa ala ra'sihi imamatun sauda. Nabi ketika masuk ke kota Makkah tahun 8 Hijrah, di atas kepalanya bersorban berwarna hitam, ada sorbannya warna putih, pakai burdah warna hijau. Buka kitab Syama'il Muhammadiyah kalau mau melihat bagaimana kain Nabi, bagaimana sorban Nabi, bagaimana siwak Nabi, bagaimana kuda Nabi, bagaimana selop sendal Nabi. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Abu Isa At-Tirmizi, meninggal 275 Hijrah. Nah, jadi yang dibawa ini adalah sunnah. Saya mau tanya pendapat Ustadz tentang jamaah tablik. Pakai Q, tablik. Sidik, amanah, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Sebetulnya mereka nggak pernah nyebut namanya jamaah tabligh. Orang aja nyebut. Itu jamaah apa? Jamaah tabligh. Karena dia nyampaikan ke pintu-pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo sholat ke masjid ya. Pak Haji ngamuk. Kau belum lahir aku udah haji. Abdul Somad datang kemari, disambut bupati, disediakan speedboat, dijemput di airport, ada tim yang mengawal. Jamaah tabligh datang sendiri, tidak ada yang nyambut, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi bukan jelangkung. Mereka lah yang sesungguhnya mengajak orang ke jalan Allah. Allah lillahi. Jangan ejek. Kalau sanggup ikut, kalau nggak sanggup jangan ejek. Kenapa kau ejek jamaah tabligh? Karena jamaah tabligh pakai sorban. Nabi pakai sorban. Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh pakai jenggot. Nabi pakai jenggot. Jamaah tabligh pakai jubah. Nabi pakai jubah. Jangan ejek sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak yang ejek. Apa itu? Jamaah kompor. Karena mereka dah pergi bawa kompor. Apa itu? Jamaah KUPJ, kelompok Ustadz Panjang Janggut. Yang berjenggot dengan yang nggak berjenggot jangan saling mengejek. Aku ngeliat ente jika jenggot nih kayak kambing. Aku kambing, kau anjing gitu. Hancur nih Ustadz. Kalau anjing sama kambing kelahi, yang ketawa babi. Di kampung kami sekarang ada jamaah tabligh. Semoga mendengar ya, yang dari Aceh. Ya. Apalagi Ufi dari Aceh. Saya di kampung kami sering ada jamaah tabligh. Mereka bilang tidak sempurna iman sebelum keluar 4 bulan. 40 hari, 3 hari untuk berdakwah. Dan katanya wajib mengislamkan orang kafir di muka bumi. Jika tidak, kita nanti di hari kiamat. Memang betul, kita wajib berdakwah, bukan mengislamkan. Yang mengislamkan, memberikan hidayah adalah Allah. Jamaah tabligh adalah akidah yang benar. Harus tahu, jamaah tabligh itu kembali kepada Syekh Ilyas. Syekh Ilyas adalah seorang yang berakidah Maturidiyah dengan madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi kalau jamaah tabligh itu adalah tidak berbeda dengan kita di dalam urusan keimanan dan akidah. Dan masyarakat Indonesia yang mengikuti jamaah tabligh secara manhaj adalah manhaj jamaah tabligh Syekh Ilyas. Akan tapi karena di Indonesia mereka mohon tetap Anda bermadhab Imam Syafi'i. Sebab Syekh Ilyas tidak pernah memaksa orang yang madhab Syafi'i belajar madhab Imam Abu Hanifah. Jadi tolong jamaah tabligh yang ada di Indonesia, Anda harus tetap kuat di dalam madhab Imam Syafi'i. Karena Syekh Ilyas adalah bermadhab Abu Hanifah. Jadi jangan dirubah, karena Anda akan repot. Kemudian, adapun masalah 4 bulan itu himbauan, bukan suatu kewajiban. Kalau urusan dakwah tidak hanya 4 bulan, wahai kaum muslimin. Kalau Anda punya ilmu setiap hari sampai mati, kalau 20 tahun juga 20 tahun. Jadi bukan urusan 4 bulan atau 3 bulan atau 3 minggu. Akan tapi nanti ada, jangan dipilah-pilah. Jamaah tabligh adalah akidah yang benar. Al-Bahjah juga. Kalau Al-Bahjah tidak hanya 4 bulan. Setiap hari Anda harus berdakwah. Abadah apakah berbeda dengan jabatan? Ya enggak. Kita menerjemahkan perintah Nabi mengajak orang setiap saat, bukan 4 bulan, bukan seminggu, bukan 3 hari. Adapun cara berdakwah boleh
Anda keluar boleh. Akan tapi ada yang tidak bisa keluar. Nah kalau saya keluar 4 bulan gimana? Tinggalkan majelis. Yang kita tinggalkan majelis, kita punya rutinan. Ya nggak bisa. Dan saya punya guru jamaah tabligh rata-rata. Akan tapi setelah mereka punya kewajiban, mereka tidak akan istilah khuruj itu. Jadi tolong dipahami wahai para jamaah tabligh, khuruj itu adalah disesuaikan dengan keadaan tertentu. Loh, kalau Anda punya musola yang harus diramaikan di kampungnya, khuruj Anda setiap hari sampai mati di musola itu, di madrasah itu. Tapi ada sisi lain, lihat ada orang menganggap picik kepada jamaah tabligh itu salah. Memang ada satu kemiripan bajunya. Bajunya sunnah jamaah tabligh berjenggot, itu sunnah. Memang ada orang suka mencaci maki pakai jenggot ya. Hati-hati, jangan tuh dasar jenggot, si celana cingkrang. Hati-hati, celana cingkrang itu yang benar. Celana cingkrang itu yang benar, memang di atas mata kaki itu yang benar. Kalau diturunkan, ya memang lebih baik diangkat sedikit. Cuman perbedaan antara ulama, kalau bertanya yang lebih bagus, tetap celana cingkrang itu lebih bagus. Pakai jenggot iya. Cuman kadang-kadang ini ulama, apa ulama? Orang-orang kita ini, oh, jenggot, celana cingkrang. Oh, enggak, subhanallah, enggak jenggot, masya Allah. Ya, ada orang dikasih jenggot, dan tidak dikasih jenggot. Kasih jenggot mau dipaksain ya nggak bisa ya. Baik, tapi jenggot jangan. Jadi termasuk jamaah tabligh memang termasuk berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi, termasuk dari syakal bentuknya. Mereka pakai imamah, bagus. Kemudian dia ini, dan berani mereka itu lihat. Mana-mana nggak ngerepoti orang, nggak pernah tanya berani bayar berapa saya. Nggak ada bawa kompor sendiri, akan tapi kalau bawa kompor tolonglah ada sebagian masjid bersih, agak minggir sedikit ya. Jangan, jadi memang tidak merepotkan adalah cara yang bagus. Jadi katalah, adapun masalah 3 hari 4 hari bukan suatu keharusan. Semua disesuaikan dengan kemampuannya. Tapi ingat, ada orang salah paham. Kita pernah suruh membantu musir. Kenapa? Oh ya, ini ada akidah sesat di Sukambit Ain. Mana ini? Kita datangi jamaah tabligh, bukan jamaah tabligh nggak Sukambit Ain. Kalau Sukambit Ain luar. Sisi lain ada, Buya kok nggak ikut jamaah tabligh? Maksudnya gimana kok ikut itu? Ya jamaah tabligh sama dengan kita kok ikut. Kalau saya ikut berarti beda sebelumnya. Memang kalau saya harus ikut program 3 hari 6 hari kita nggak sempat. Jadi jamaah tabligh salah satu cara. Dan alhamdulillah karena akidah kita yang benar ada. Ada orang jamaah tabligh keliling dong. Ada manhaj kita punya pondok pesantren. Jadi yang satu keliling membawa orang, setelah mereka pengen benar dibawa ke pondok. Ada bagian masing-masing. Yang punya pondok nggak usah keluar, nggak usah khuruj. Khuruj cuma dalam ngurus santri. Itu saja. Jadi bagi-bagi. Itu jadi indah semuanya. Yang jamaah tabligh tekuni dengan caramu. Ayo. Tapi yang lain lihat, yang berbisnis tekuni dengan bisnis, lihat jihadmu itu. Tapi bisnis untuk apa? Untuk yang dakwah itu dibiayai, yang jamaah tabligh dibiayai, yang pondok dibiayai. Anda kerjaannya masing-masing. Jadi makanya dakwah yang diajar oleh Nabi adalah bukan merubah orang, akan tapi mengarahkan orang. Tetap engkau duduk di posisimu. Jadi pejabat ahli surga, jadi orang kaya ahli surga, melarat pun ahli surga. Itu loh. Jadi yuk diarahkan seperti itu. Bukan harus ikut nanti. Terus ini seorang manajer sebuah perusahaan yang berjuang untuk Islam, khuruj 4 bulan. Bubar. Jadi tolong ya, agak lentur sedikit. Kita membaca syaratnya Syekh Ilyas. Syekh Ilyas sangat lembut, wali besar. Dan termasuk karomatnya Syekh Ilyas, itu adalah dakwahnya jamaah tabligh kemana-mana. Tapi tolong pengikut jamaah tabligh harus paham. Bukan sekedar, ada namanya mahrur, tertipu dengan kelompok. Nanti suatu ketika kita ingatkan, jangan berbangga dengan kelompok. Artinya apa? Sombong maksudnya. Oh, al-bahjah. Jamaah. Kalau belum ikut jamaah, belum. Benar. Kalau tidak ikut, ini sudah masuk bab makrur dengan kelompok, tertipu dengan kelompok, hati-hati. Itu juga membahayakan. Jadi itulah yang bertanya dari Aceh. Anda perlu kerjasama dengan mereka. Mereka sangat kuat dalam berdakwah. Tapi sisi lain memang kepada para teman-teman saudara yang jamaah tabligh, tolong harus kembalilah kepada manhajnya Syekh Ilyas secara sesungguhnya. Syekh Ilyas adalah wali besar, punya karomat luar biasa, berakidah Maturidiyah dan juga faham fakih akidah Asy'ariyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin ini tidak sesuai dengan tema. Saya ingin bertanya tentang sahabat kita, jamaah tabligh atau jamaah khuruj, yang keluar berdakwah 3 hari dalam sebulan, 40 hari setahun, dan 4 bulan seumur hidup. Pendirinya adalah Muhammad Ilyas. Rujukan kitab mereka adalah buku Fadilah Awal. Baik, pendiri mereka, apakah yang mereka kerjakan itu ada dalilnya? Silahkan tanyakan pada teman-teman yang bersangkutan. Antum klarifikasi dulu, tabayun dulu, jangan tabayun
kepada saya yang tidak ikut gerakannya. Antum ikuti dulu. Ada kiai dari Lasem, masya Allah, orangnya saleh, baik ya, dan luar biasa tawadhunya. Namanya Kiai Haji Abdul Qayyum. Masyarakat sekitar mengenal dengan Gus Qayyum. Ya, saya bersilaturahim. Saya senang ya datang silaturahim dengan ulama, datang. Kalau saya mau pergi ke satu tempat, saya kenali siapa. Saya nggak suka dengan cerita-cerita ya. Ya ada orang cerita ada wali songo, saya cari bukunya. Ya dari yang mulai tipis sampai dengan yang paling tebal. Dari mulai tempat-tempatnya saya kunjungi, saya datangi. Sunan Bonang katanya di sini, saya datangi. Sampai ke daerah Bonang, saya naik ke pesujudan, saya hitung tangganya berapa. Ketemu juru kuncinya namanya Pak Abdul Wahid, saya pengen dengar ceritanya. Apa menurut Bapak? Nasabnya bagaimana? Saya datangi ke Aceh, bertanya tentang ahli nasab. Tolong saya belajar ini, benar nggak ini? Seperti apa? Mana makamnya? Mana keadaannya? Supaya benar kita ketahui. Ini Kiai Haji Abdul Qayyum atau Gus Qayyum, ketika disampaikan tentang jamaah tabligh, masya Allah, beliau ingin tabayun klarifikasi, sampai itu tidak cerita pada siapapun. Pesan tiket sendiri, pesan hotel sendiri, reservasi sendiri, berangkat langsung ke pusatnya. Yang kalau suka ada kumpul-kumpul, konon katanya dari daerah Asia Selatan dia, Pakistan atau India itu, datang ke sana melihat langsung apa yang dilakukan, apa yang terjadi dan sebagainya. Ya. Menurut saya ini contoh lebih baik ya, kita harus bersikap adil ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak bagus, ya kita nasihati, dakwahi, tinggalkan yang tidak bagusnya. Ya, kalau ada yang baik, yang benar menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita pertahankan dan tambahkan supaya lebih baik lagi. Ya, jadi kalau antum melihat seseorang jauh dari tuntunan Al-Quran, tuntunan Sunnah, jangan dibenci. Antum ajak dakwah dengan kelembutan. Kan surga bukan cuma untuk antum aja, terlalu luas gitu kan. Ya, jangan tinggalkan yang lain. Wah, ini belum sunnah, saya nggak mau ikutan. Masya Allah, antum nggak perlu ikutan, tapi antum bisa dakwahi untuk mengajak pada kebaikan. Ya, ini jangan ditinggalkan, apalagi sambil berselisih misalnya. Ya, nggak boleh begitu ya. Jadi saya nasihati teman-teman sekalian, jangan sampai kehilangan amal baik dengan melakukan perbuatan buruk. Itu berbahaya. Ya. Saya pertama datang ke Indonesia, saya menemukan sesuatu yang fatal menurut saya, salah gitu kan. Bagaimana bisa terjadi orang belajar Al-Quran, belajar Sunnah, tapi hasilnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Zaman Nabi, orang belajar Quran, belajar Sunnah, dari yang keras jadi lembut, yang terpecah jadi menyatu, yang pemukul jadi perangkul, yang pencela jadi pecinta. Masya Allah, dan semua seperti itu. Antum Qurannya sama, Nabinya sama, hadisnya nggak berubah. Kok bisa ada belajar Al-Quran tiba-tiba yang lembut jadi keras? Antum mungkin belum pernah dapati, saya pernah dapati kasus. Ya, ada seorang ibu belajar, masuk pada satu kajian, ya, kemudian disebutkan kajian Al-Quran, kajian Sunnah, pulang ke rumah ribut dengan suami, ramai, sampai bahkan hampir tiba ke perceraian, sampai mengatakan kalimat yang Masya Allah, lebih baik menikah, ya, mendapatkan pasangan dengan laki-laki Sunnah daripada menikah dengan suami bid'ah. Masya Allah, padahal sudah 30 tahun berumah tangga. Ya, ini belum paham dalam situasi seperti ini. Mari bijak dengan berdakwah dalam kebaikan. Lihat kondisinya, kan aneh gitu kan, belajar Quran, belajar Sunnah, tapi melanggar ketentuan itu. Ya, bijak dengan lembut. Ya. Saya pernah dapatkan suami istri berselisih luar biasa, nggak mau tegur sapa semalaman. Sederhana, cuman gara-gara, mohon maaf, gara-gara yang satu saat i'tidal, sami Allahu liman hamidah, turun salat dengan lutut duluan, yang istrinya dengan telapak tangan duluan. Di suaminya pulang dari kantor, nggak sempat ke masjid, kemudian karena terlambat, salat di rumah, istri sudah salat. Begitu melihat suami salat isya, turun sujud, lututnya duluan, turun, kelihatan oleh istrinya. Begitu selesai salam, ini kisah nyata, suaminya cerita sendiri pada kami. Ya. Begitu selesai, istrinya mengatakan langsung tanpa mukaddimah, tanpa mukaddimah. Masya Allah, papa salah sholatnya, nggak sesuai sunnah. Masya Allah. Baik, kenapa mah? Tadi yang turun lutut duluan itu kan nggak nyunah. Suami, ya karena sifat suami itu kan pemimpin. Quran surah 4 ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa sifat pemimpin bu yang paling dominan? Sifat pemimpin adalah tidak mau dipimpin, tidak menerima saran, hanya menerima masukan, tidak ingin didahului, harus paling depan. Maka ketika seorang istri masuk untuk menyampaikan kalimat tanpa muqaddimah, memberikan perintah, fitrah suami nggak akan menerima, harus masuk lewat jalur yang lain. Karena itulah ketika disebutkan papa nggak sunnah nih, harusnya tangan dulu bukan lutut dulu, suami bertahan, mama yang nggak baca hadisnya. Tahukah antum, keduanya nggak pernah baca hadisnya. Besoknya suami istri cerita kepada kami, jadi suaminya taklim dengan ustadz lain, istrinya taklim dengan ustadz lain. Tahukah antum, dua hal ini ternyata didapatkan di kitab yang sama, cuma beda satu nomor, dua nomor bahkan. Ya. Di Abu Daud yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, posisi paling kanan sebelah bawah. Yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah, posisi paling kanan sebelah atas 840 sampai 841. Di kitab yang sama, hadisnya sama, sahih dua-duanya, dan Nabi pernah melakukan keduanya. Di awal masa salat beliau salat dengan lututnya, di
akhir-akhir setelah agak sepuh beliau sholat dengan telapak tangannya. Disimpulkan oleh para ulama, ini menunjukkan kemudahan dalam sholat. Karena saat akan sujud cuma dua hal ini yang bisa digunakan. Kalau pakai telapak tangan Anda sulit, maka yang digunakan lututnya. Kalau nggak bisa dengan lutut, pakai telapak tangannya. Cuma dua ini. Kalau nggak dengan keduanya, mau pakai apa? Ini pakai lutut benar, pakai telapak tangan benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Belum apa-apa, sudah rame. Ini poinnya. Ya, ini satu waktu kita bahas pergi keluarga ya. Kadang dalam keluarga itu unik Pak. Ada aja sesuatu yang kalau kita nggak belajar tuntunannya dalam Al-Quran ataupun Sunnah itu repot tuh. Ya, terutama ibu ya, mohon maaf Bu ya. Kadang-kadang suka agak aneh-aneh Pak gitu ya, minta pendapatnya. Pak, kita kan mau ke undangan. Iya mah, bagus mana nih? Ini ada hijau, ini ada biru. Mana Pak yang paling bagus? Kayaknya biru deh mah. Masa sih bukannya hijau? Katanya nanya ya, tapi masih usulan yang lain. Masih mending kalau dipakai begitu keluar pakai kuning Pak. Alhamdulillah. Dunia ini siaran live ya. Insyaallah. Ini standar tuh, misalnya GNU di kegiatan kritik jamaah tabligh, jamaah tabligh duwe kegiatan. Kiai kok dakwah ngenteni diundang, ra ono hadis. Sing ono nabi riwayat itu nabi undang-undang, ra ono dakwah ngenteni diundang. Ya padha ngritike wae apik cara kula. Ulama-ulama jamaah tabligh yang di Jogja itu rata-rata jubulan Medina dan itu banyak yang kawan saya. Mereka nak konsultasi ke kula, Pak GNU itu kok aneh. Wong dakwah kok nunggu diundang, itu tidak ada dalam sunnah Rasul. Sunnah Rasul dakwah ya kiainya datang, Rasul yang datang. Iya, ya. Nek ning Rembang ning kene diatur. Jamaah tabligh kira malah ge masjid dimuasai. Oh, kula niku pun pengalaman dadi iki. Kula wong piye tak kancani. Ya, secara kula tukaran ono sedengan bagus itu. Artinya standar. Dan itu positif cara kula. Mergo sing kritik ya seneng pengiran, sing dikritik ya seneng pengiran. Ndak ada masalah. Iku mbok usir ya tetep wiridan, sing usir kok bar ya wiridan. Ndak apa-apa, cara kula tuh baik-baik saja itu positif. Setan sing pakuati. Paham ya? Setan sing pakuati. Mergo sing bar ngusir kok ya wiridan, sing diusir ya tetep wiridan. Nyoros setan gak menang. Lah itu hebatnya Nabi Muhammad sukses. Melawan setan apa? Sukses. Oh sampe ngantuk kula kena ora kena. Tapi kula yakin diridani pengiran. Kula ngomong ngeten. Ainul yakin. Selain kula di dalil ya di data kula. Karena ulama peneliti ya punya dalilnya. Artinya hadis Nabi itu bangga karena setan tidak bisa memperdaya umatnya. Secara fakta ya begitu tuh. Bareng usir jamaah tabligh masjid kok kiai ini wiridan, sing diusir ya. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Itu sama baiknya. Cara kula sama baik. NU ge masjid raja di pondok elek ya syukur, sementing ikhlas. Muhammadiyah ge muftas mewah ya sementing mulia anak Islam di Bangkalan be Kris. Padha api ya bet. Tukaran tuh baik. Paham ya? Cuma sih sedengang, jadi rasa unsur kriminal sampai saling bunuh, ini pun kriminal. Hukum pidana. Nah gremeng ra ono pidana. Gremeng ra ono apa? Pidana. Gremeng dijamin nek hadis ora ono pidana. Jare Nabi, Allah nyepuro umatku angger gedeng mbek wong ora diomongno, ora dikampanyano, ora direkam lan ning MK iku wis aman. Iya kan ada inna wa tajawaza li ummati ma haddatsat bi anfusuha ma lam takallam au ta'mal bi. Asal gremengnya tidak diaplikasikan dalam perilaku kejahatan sosial. Gremeng